Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safdar Husain dengan NIM 2310 3140 60. Di sini saya akan membacakan tugas filsafat mengenai sejarah ilmu pengetahuan. Di sini saya akan membacakan mulai dari halaman 44 karena bagian sebelumnya telah dibacakan oleh teman saya. Sains modern pertengahan abad ke-16 sampai dengan sekarang. Universitas Eropa yang baru didirikan dengan kurikulum terbuka dan peninjauan atas filsafat dan sains bersama teknologi seni memberi hasil yang mengubah sejarah dunia. Renaissance, revolusi sains, pencerahan, dan belakang revolusi industri semua bisa ditelusuri balik ke perubahan pendidikan dan intelektual tersebut. Revolusi sains secara umum dianggap bermula pada 1543 ketika Copernicus menerbitkan bukunya yang mengubah paradigma The Revolutions, revolusi planet mengelilingi matahari, di mana dia berargumen berdasarkan teori dan pengamatan bahwa matahari mestilah pusat dunia, atau yang disebut dengan heliocentrisme, bukan bumi, atau geosentrisme. Dengan demikian, dia membuat bumi jadi sekedar planet dan manusia tak lagi menjadi pusat alam semesta. Yang dia sajikan sebagai pergeseran kecil, posisi bumi sebenarnya gempa besar dalam sains, intelektual, bahkan teologis. Revolusi sains menghadirkan era astronomi modern dan kemudian sains modern secara keseluruhan, mencakup sumbangan-sumbangan penting lain dari Kepler, Galileo, dan Newton. Yang prinsipnya membuat fisika menjadi matematis dengan penggunaan kalkulus, menyatukan hukum langit dan hukum fisika bumi, dan mengubah hakikat sains dari pendekatan zaman pertengahan ke wawasan baru yang modern. Kepler antara 1609 dan 1618 menyingkirkan orbit planet berbentuk lingkaran dan menggantinya dengan elips. Galileo mengubah studi gerak kinematika sains, matematis presisi, dan yang lebih penting, memperkenalkan teleskop untuk astronomi sehingga mengubah pandangan kita mengenai langit dan mendapatkan berbagai penemuan. Misalnya bulan-bulan Jupiter, dan yang paling mencolok adalah fase-fase Venus. Yang membenarkan gagasan heliocentris Copernicus. Akibatnya, Galileo ditekan oleh Vatikan karena alasan agama atau filsafat, dan dia akhirnya menjadi tahanan rumah seumur hidup. Walau itu tak menghalangi dia untuk menulis beberapa bukunya yang paling berpengaruh. Hukum gerak planet Kepler belakangan memungkinkan Newton membangun hukum geraknya dan hukum gravitasi universal. Penemuan bahwa cara bumi menarik bulan sehingga bulan bergerak mengelilinginya, atau mengapa bumi mengelilingi matahari, juga merupakan cara jatuhnya benda di bumi. Kepler juga menciptakan teleskop baru lebih hebat daripada yang dibuat Galileo berdasarkan desain asli Belanda. Ada banyak kontributor penting bagi zaman baru sains dan nalar, antara lain Tycho Brahe, Robert Hooke, Christian Huygens, Gottfried Leibniz, dan René Descartes sampai abad ke-18. Pada abad ke-17 terjadilah pelembagaan sains dengan pembentukan Akademi Sains, perkumpulan ahli sains tingkat tertinggi, yaitu menyediakan forum untuk membahas gagasan-gagasan baru. Yang pertama dan barangkali paling terkenal adalah Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, lebih lazim dikenal sebagai Royal Society, yang didirikan tahun 1960. Di sanalah Newton, Darwin, dan para saintis hebat lain menyajikan karya dan berdebat serius. Académie des Sciences Prancis dibentuk pada 1966. Yang lain mengikuti pada abad 18 dan ke-19. Akademi Sains dan Sastra Norwegia didirikan pada 1760. Akademi Sains Lisboa, Portugal pada tahun 1779. US National Academy of Science pada 1863 dan seterusnya. Pada abad ke-19 juga terjadi profesionalisasi sains, yaitu kemunculan saintis, orang karir dan hidupnya ditunjukkan untuk riset sains. Kala itu fisika berfokus ke studi listrik dan magnet dengan penemuan awal Faraday, Ohm, dan lain-lain. Berpuncak dengan Maxwell yang mempersatukan kedua fenomena itu dalam Bab 3, apa itu sains modern dan mengapa pemikir mengkritiknya? Definisi dan ciri sains modern. Dalam tinjauan sejarah singkat, sains modern barusan
kita membahas bagaimana dalam beberapa abad terakhir sains mengalami beberapa perkembangan yang amat penting. Pertama, dasar empiris yang di dalamnya gejala-gejala alam diteliti melalui pengamatan dan percobaan secermat mungkin. Kedua, dasar matematis kuat. Hukum-hukum fisika diungkapkan sebagai rumus matematika. Ketiga, profesionalitas dan institusional kegiatan sains dengan munculnya saintis betulan di berbagai tempat. Universitas yang mengajar sesuai kurikulum dan akademi sains yang memberi forum untuk penemuan mengajukan gagasan untuk dibagi dan dibahas. Terakhir, kemunculan filsafat sains yang berupaya memberi dasar kuat bagi sains dan metodologinya, serta memisahkan dari pseudosains dan non-sains. Dengan revolusi Copernicus, Kepler, Galileo, Newton, sejak abad 17, kita bisa berbicara mengenai astronomi modern. Selain itu, sejak abad ke-19 dengan revolusi yang dibuat Darwin, Maxwell, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Lemaitre, dan Hubble, kita dapat berbicara mengenai sains modern, biologi modern, fisika modern, kosmologi modern, dan lain-lain. Ciri-ciri sains modern yang tadi disebut itu perlu dimengerti karena beberapa alasan. A. Seperti yang disebutkan tadi, kita perlu membedakan apa yang benar-benar topik dan penelitian sains dengan pseudosains, misalnya astrologi. B. Mengerti hakikat sains modern akan memungkinkan kita membangun hubungan rasional, masuk akal, dan bisa diterima antara sains dan agama Islam. Sains modern biasanya didefinisikan sebagai satu cara memperoleh pengetahuan yang terorganisasi, sistematis, dan disiplin berdasarkan percobaan empirisme yang memberi hasil, yang bisa diulang dan diterapkan secara universal lintas budaya. Definisi itu punya keunggulan yaitu mengutamakan ciri objektivitas, bisa diulang, universal, dan bisa diuji. Definisi itu juga merujuk secara tak langsung ke proses sains dan melibatkan kriteria falsiabilitas Karl Popper yang menyatakan bahwa penjelasan apapun yang tidak dicek benar salahnya sebagai non-scientific. Itu penting karena memungkinkan pembedaan antara sains dan bidang utama pengetahuan atau kegiatan manusia lain seperti seni, filsafat, agama, dan lain sebagainya. Namun definisi itu tidak menyebut setidaknya tak secara eksplisit apa yang menurut saya merupakan ciri dasar sains modern, yaitu kaidah naturalisme metodologis. Kaidah itu menyatakan bahwa sains hanya memperbolehkan penjelasan gejala alam yang melibatkan sebab alami dan mengesampingkan semua penjelasan supranatural, baik itu arwah, malaikat, setan, atau Tuhan sendiri. Perlu ditegaskan bahwa sains modern tak menolak konsep Tuhan atau kepercayaan siapapun terhadap Tuhan atau sosok supranatural lain. Sains modern hanya menyatakan bahwa penjelasan saintifik atas gejala alam harus berdasarkan sebab alami. Itu sekedar sikap pragmatis, netral, dan konstruktif. Pertama, para saintis memperhatikan bahwa kita mendapat kemajuan lebih besar ketika memperhatikan penjelasan alami atas gejala alam dibanding kalau menganggap gejala alam disebabkan Tuhan atau iblis. Kedua, dengan begitu beragamnya kebudayaan di dunia, hal-hal bisa kita semua sepakati terbatas di fakta-fakta alam yang bisa kita semua amati dengan cara yang sama. Jika kita mengakui asumsi atau penjelasan non-sains lain, maka tiap orang bisa punya kepercayaan budaya sendiri dan penjelasan untuk gejala ini dan itu. Kerangka sains modern telah memberi tantangan bagi setidaknya konsep Islam mengenai dunia dan alam, karena orang Muslim sering mengklaim dan bersikeras bahwa Tuhan bertindak secara fisik dan langsung di dunia, dalam hal mukjizat maupun kejadian sehari-hari, di skala besar atau skala kecil, individual, pribadi. Namun, perlu diingat juga bahwa permasalahan itu